Setiap 4 tahun sekali, Indonesia selalu menyambut yang namanya World Cup atau Piala Dunia itu dengan meriah. Tapi memang ya sampai sekarang kita cuma bisa jadi penonton. Kenapa sih sampai sekarang kalau ngomongin Piala Dunia, kok susah banget ya nyari pemain Indonesia dari penduduk yang memang banyak banget, ada sekitar 270 juta. Emang nggak bisa ya nemuin 11 pemain bagus aja, ya 11-20 lah sama pemain cadangannya untuk berkontribusi di Piala Dunia, terutama khususnya adalah bola. Dan ini juga terjadi di cabang lain ya, kayak misalnya Olimpiade. Indonesia itu pencapaian terbaiknya hanya sampai ya ranking ke-24 di dunia. Dan kemarin pun Indonesia sebetulnya mendapat ranking ke-55. Memang sih Indonesia tuh sangat bagus ya dalam cabang angkat besi atau badminton yang memang selalu ramai banget. Tapi ini pun sudah mulai dibalap oleh beberapa negara-negara lain. Kenapa sih Indonesia, ini gua ngomong secara objektif ya, bisa dibilang cukup payah lah dalam olahraga. Dan gak sebagus itu mungkin dalam olahraga jika kita bandingkan dengan negara-negara lain. Apa sih yang salah dari Indonesia? Dan kalau ngomongin masalah, solusinya kira-kira apa sih? Nah, gue bakal fokus ke salah satu aspek yang memang sangat dekat dengan 1%. Jawabannya adalah aspek psikologi dan juga mental. Nah, jadi selamat datang di segmen Satu Cerita kali ini. Gue bakal cerita soal kenapa Indonesia itu payah dalam olahraga dan kira-kira masalahnya apa jika dititik beratkan dalam faktor mental atau psikologis, dan solusinya harus gimana sih? Stay tune dan tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita jauh lebih lanjut gitu ya, mungkin banyak dari lo yang bertanya-tanya, kenapa sih 1% bahas olahraga? Bukannya lu channel psikologi, bukannya lu channel self-development, bukannya lu channel mental health, bukannya lu channel personal finance? Well, pertama, karena sekarang itu lagi ramai Piala Dunia, dan ini adalah momentum yang tepat untuk kita mungkin mengevaluasi sekaligus memberikan harapan buat Indonesia ke depannya. Dan yang kedua, kalau kita ngebahas Piala Dunia, ya itu udah banyak lah ya, gitu. Kita mau ngebahas dari sudut pandang lain, yang mungkin memperluas cakrawala kita, sekaligus juga memperlihatkan salah satu aspek yang mungkin jarang diperlihatkan oleh banyak channel YouTube yang lain yang sering ngomongin olahraga, yaitu aspek mental atau aspek psikologi. Dan yang ketiga ya, semoga tayangan ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Minimal mungkin ya lu olahraga lah gitu ya, yang awalnya nggak olahraga jadi olahraga. Karena ini adalah hal yang penting banget untuk dilakukan oleh sebuah negara. Mengingat di Indonesia, salah satu yang mau gue spill sekarang adalah ya minat olahraganya sebenarnya masih sangat rendah. Kita coba take a look ya ke pertandingan Piala Dunia yang kemarin. Kemarin itu ada satu hal yang menarik dan kebetulan gue nonton juga, yaitu Jepang lawan Jerman. Dan kalau kita lihat ya Jepang sama Jerman udah kelihatan lah ya dari secara histori, dari secara di atas kertas ya mungkin Jerman lebih jago lah daripada Jepang. Tapi kenapa sih Jepang kemarin bisa menang gitu? Ya tentu ada faktor hoki ya. Tapi tentu itu bukan hanya hoki, ya butuh juga strategi, butuh juga faktor kekuatan dari pemainnya, butuh juga kedisiplinan dari pemainnya, ya kan? Terus butuh juga coach yang oke, butuh juga fokus, butuh juga analisis, dan butuh ketenangan emosional atau mental yang kuat juga, sehingga mereka bisa menang lawan ya musuh yang mungkin jauh lebih jago daripada mereka. Dan bahkan ada yang bilang ini kayak Tsubasa gitu ya, ketika Tsubasa lawan Jerman yang sama Hyuga gitu. Tapi dari sana tambah lagi dengan kedisiplinan pemain Jepang yang kebetulan ngerapiin juga ruangan mereka dan juga yang ngangkat-ngangkat sampah kalau nggak salah ya. Itu menunjukkan bahwa ya orang yang jago bola atau dalam hal ini jago olahraga itu sebenarnya ya perlu punya mental yang bagus, perlu punya perilaku yang bagus, perlu punya kedisiplinan yang oke. Jadi sebenarnya kita bisa dengan mudah mengasumsikan bahwa negara yang jago olahraga sebenarnya adalah negara yang punya sifat-sifat atau karakter-karakter yang bagus. Ya lihat aja ya, yang juara Piala Dunia, yang juara Liga Eropa dan lain sebagainya, ya bisa dibilang bukan negara yang ecek-ecek dong, secara ekonomi, secara pendidikan dan lain sebagainya. Ya kan? Setuju sama gua? Kalau nggak setuju mungkin bisa komen. Jadi bukan cuma keren-kerenan doang, olahraga juga penting dalam aspek lain. Pertama aspek ekonomi, ya ada orang Indo yang beli klub, ada orang mana yang beli klub di Inggris, itu dari segi ekonomi. Terus dari segi bisnis, terus juga belum lagi adalah orang-orang datang jadi turis ke Indonesia untuk nonton bola misalnya. Kalau stadion kita bagus, stadionnya pun bisa dijadiin konser, ya nggak sih? Belum lagi olahraga juga bisa jadi ajang buat pemersatu ya berbagai macam negara untuk melakukan perdamaian. Intinya pertandingan persahabatan dan lain sebagainya kan itu terjadi juga karena olahraga. Bahkan musuh bebuyutan Korea Selatan sama Korea Utara
aja sempat bersatu di Olimpiade musim dingin tahun 2018 kemarin. Dan kalau ada yang bilang olahraga itu cuma bikin rusuh doang, bisa jadi itu hanya aspek kecil dari olahraga yang lu lihat, dan kebetulan memang di Indonesia gitu ya, yang memang kebetulan akhir-akhir ini lagi ada beberapa rusuh. Tapi kalau dilihat berapa banyak sih yang rusuh sama berapa banyak yang damai dan akhirnya jadi oke banget, ya gue bisa bilang lebih banyak yang jadinya oke dan damai gitu ya. Gue tidak mungkiri bahwa pasti ada yang harus dievaluasi, tapi gue juga tidak mungkiri bahwa olahraga juga adalah salah satu festival dalam tanda kutip yang bisa ya jadi pemersatu bangsa. Bahkan popularitas olahraga juga bisa kita lihat di sosial media. Lo tau gak sih salah satu followers Instagram yang terbanyak tuh siapa? Cristiano Ronaldo cuy. Cristiano Ronaldo, Suey. Seorang atlet gitu ya, bukan penyanyi, bukan aktor ya, meskipun dia model juga sih dan juga bintang iklan, tapi dia basically adalah orang yang main bola. That's why industri-industri hiburan juga suka menyelenggarakan acara-acara olahraga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia tidak bisa memaksimalkan olahraganya gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan besar yang bakal gue jawab di video kali ini, yang mungkin gue akan fokus ke satu hal, yaitu mental. Tapi sebelum gue bahas mental, gue bakal bahas dulu dari faktor-faktor lain. Lu simak sampai habis ya. Pertama-tama gue bakal bahas soal partisipasi. Nah, partisipasi olahraga ini sebenarnya adalah salah satu resep untuk menciptakan negara yang memang jago berolahraga gitu. Jadi kenapa Indonesia payah dalam berolahraga? Ya gue bisa bilang ada satu hal fundamental yang belum kita kuasai, yaitu adalah partisipasi olahraga kita masih sangat rendah. Nah, jadi negara yang punya banyak prestasi juga menjadikan olahraga ini sebagai satu kultur, satu budaya yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya Belanda, mereka tuh punya populasi sekitar 17 juta. Nah, 10 juta penduduknya atau lebih dari 50% itu aktif berolahraga, teman-teman ya. Di antara 10 juta orang itu, 3,9 juta orangnya atau 39%-nya itu adalah atlet yang jago gitu. Jadi bisa kita lihat Belanda, kenapa mereka bisa jago? Ya karena banyak yang berolahraga, alhasil gara-gara banyak yang berolahraga, banyak atletnya juga. Wat is je favoriete sport? Mijn favoriete sport is schaatsen. Ja, waarom? Dat is van kleins af aan vond ik dat een leuke sport. Resep yang sama juga diikuti oleh Jepang. Mereka tidak meraih kesuksesan itu secara instan sebetulnya. Dan mereka punya sebuah campaign yang digalakan oleh pemerintah mereka, yaitu namanya adalah Sports for Tomorrow. Sports for Tomorrow adalah kampanye yang bertujuan sebenarnya bukan untuk bikin banyak atlet aja, tapi juga untuk meningkatkan kesehatan warganya dan untuk meningkatkan aktivitas fisik. Dan tujuan ini ternyata tercapai. Lu bisa lihat grafiknya ya, peningkatannya lumayan drastis. Sampai sekarang 60% masyarakat Jepang itu rajin berolahraga minimal seminggu sekali. Nah, semakin banyak orang yang berolahraga, semakin banyak juga atlet yang akan menginspirasi ya, entah kita-kita yang udah rada tua gitu ya, atau juga bahkan anak-anak gitu yang masih kecil terus ngeliat, oh ada yang juara dunia, gue mesti nerusin perjuangan kejuaraan dunia itu. Make sense ya. Dan Jepang lebih sehat daripada warga Indo. Harapan hidup di kita juga lebih rendah daripada Jepang yang harapan hidupnya sampai 85 tahun ya, karena mereka pertama makan ikan, jarang makan gorengan, suka olahraga, disiplin. Nah, kalau kita lihat tadi rata-rata partisipasi orang untuk berolahraga kan di atas 50%. Kalau Indonesia berapa banyak sih orang yang berolahraga? Well, ternyata angkanya adalah 34%. Angka yang bisa dibilang cukup jauh dengan yang gue sebutin tadi. Mungkin ini juga adalah sebab kenapa 1 dari 4 warga Indonesia itu termasuk yang mengalami yang namanya obesitas atau perutnya buncit. Dan angka partisipasi yang sedikit ini ya bikin kita nggak punya banyak stok atlet ya, terutama pemain bola. Kita cuma punya 67.000 atlet dari ratusan juta penduduk, dan ini kalah jauh sama tetangga kita bahkan. Misalnya Malaysia yang angkanya adalah 585.000, padahal penduduk mereka jauh banget sama kita. Penduduk mereka tuh cuma hampir 25 juta. Dan Spanyol itu stok pemain olahraganya adalah pemain bola maksudnya adalah 4,1 juta dari 48 juta gitu. Jadi ya wajar-wajar aja nggak sih kalau orangnya cuma sedikit, terus pembinaannya juga mungkin nggak jalan. Belum lagi dari sisi mental yang nanti bakal gue jelasin. Ya ini jadi polemik lah buat orang Indonesia gitu ya. Jadi kita penikmat bola tapi kita tidak bisa bermain bola gitu ya. Di part selanjutnya gue bakal ngebahas soal pembinaan atlet. Nah, ini adalah salah satu alasan yang bikin Indonesia juga masih sangat kurang dalam hal ya olahraga gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya, langkah kedua, ketika orang Indonesia itu partisipasinya sudah besar, langkah keduanya adalah apa sih? Ya pembinaan. Orang yang jago-jagonya kita kumpulin dari seluruh penjuru Indonesia, kita kumpulin ke satu tempat, dan kita apain? Ya kita latih dong. Baik secara fisik, secara mental, secara attitude, gue bakal bahas soal pembinaan. Negara yang jago olahraga itu hampir bisa dibilang ya, semuanya punya proses pembinaan yang baik gitu. Salah satu yang menurut gue bisa kita contoh adalah Amerika Serikat. Bahkan ada meme ya, Amerika Serikat tuh suka
rajin bikin olahraga sendiri yang akhirnya mereka kuasai sendiri dan mereka jadi juara dunia sendiri juga, kayak NBA dan lain sebagainya gitu. Tapi Amerika tuh punya medali olimpiade terbanyak di dunia. Dan kuncinya tuh apa sih? Kuncinya ternyata adalah dibina sejak masa sekolah atau masa kampus. Jadi kampus itu kalau di Amerika adalah pusat pembinaan olahraga yang cukup utama ya, diutamakan. Setiap kampus itu pasti punya tim olahraga yang keren gitu ya, mulai dari Harvard, Stanford, UCLA dan lain sebagainya, yang akhirnya bikin mereka saling berkompetisi di ajang kampus dan akhirnya nanti bisa masuk ke tim nasional. Di basketnya aja sendiri ini seru banget dan ini ditonton oleh lebih dari 18 juta orang. 18 juta orang cuy yang nonton gitu. Ya bisa kita lihat betapa sangat besar euforianya ya untuk kompetisi sekelas kampus. Nah, jadi peran kampus di sini sangat besar. Lalu si kampusnya itu memang mereka hunting gitu ya, mereka berburu atlet-atlet yang terbaik dari seluruh penjuru Amerika. Bahkan mereka rela untuk terbang ribuan kilometer untuk menonton pertandingan dari atlet yang mereka scouting itu. Dan bukan hanya sampai scouting, mereka juga harus ngeyakinin orang tuanya juga bahwa Bu, ini anak lu bisa nih untuk gua bawa gitu. Padahal belum tentu berhasil kan. Nah, di Indonesia mungkin ya orang tuanya udah lu jadi PNS aja ya nggak sih kalau orang di Indonesia. Jadi kita bisa lihat bahwa sebuah hal menarik gitu ya yang terjadi memang di negara yang berbeda kulturnya dan berbeda pembinaannya dan berbeda juga hype dari kompetisinya. Ini bisa kita improve? Bisa. Kita sudah tahu juga ada banyak beasiswa di Indonesia dan bisa jadi juga Indonesia ketika improve sistem pembinaannya dari SD SMP, SMP SMA, SMA kuliah ya bisa jadi makin oke. Kita juga udah punya jalur prestasi ya nggak sih? Dan ini juga gue nggak cuma bacot doang karena ini juga diakui sama Presiden Jokowi yang dia mengatakan bahwa ada yang salah nih. Ada yang salah cuy dalam sistem pembinaan olahraga nasional. Tapi gue nggak mau bahas ini terlalu banyak. Kenapa? Karena ya nanti jadi main salah-salahan dan karena ini juga tidak terlepas dari politik, dari keuangan ya nggak sih? Masalahnya kompleks banget. Jadi gue serahin ke lu semua. Kira-kira kalau menurut lu masalah dari sistem pembinaan di Indonesia itu apa sih? Silahkan share di kolom komentar biar nanti gue juga bisa tahu sih ya gitu. Karena gue jujur nggak tahu banyak soal ini gitu. Jadi gue nggak bisa mengkritik secara detail. Nah, hal yang bisa gue kritik secara detail adalah mungkin aspek psikologinya atau aspek mentalnya. Kenapa? Karena ya gue ada di bidang ini dan kebetulan kita juga udah mengundang salah satu narasumber. Kebetulan orang ini juga dulunya adalah ketua BEM gue sebelum gue jadi ketua BEM di fakultas. Dan beliau ini ketika BEM dia 2 tahun kalau nggak salah di Departemen Olahraga dan Rekreasi. Sampai sekarang juga udah tersertifikasi di psikologi olahraga dan memang bekerja di bidang psikologi olahraga. Nanti kita coba tanya tentang pendapat dia soal gimana aspek psikologis atau mental itu bisa berpengaruh ke para atlet. Stay tune. Teman-teman semua, salam kenal semuanya. Nama saya Arum Bina Adikitmo. Saat ini aktif sebagai freelance konsultan dan juga sebagai praktisi psikologi olahraga. Sejauh ini pegang beberapa klub dan juga atlet profesional dan juga fokus di pengembangan atlet usia remaja atau usia muda untuk membuat mereka matang secara mental dan bisa mencapai peak performance di setiap kompetisi. Kalau misalkan berbicara tentang peran psikologi di dalam olahraga, itu tentu sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Karena mayoritas, yaitu adalah 90% kompetisi olahraga itu dipengaruhi oleh mental. Kesiapan mental seorang atlet itu sangat-sangat berpengaruh agar atlet itu mampu memenangi pertandingan. Otomatis setiap atlet dalam sebuah kompetisi, atau bukan hanya atletnya, tetapi seluruh komponen yang ada di dalam keolahragaan perlu mempersiapkan mental. Dan itu tidak hanya 1 malam, tidak hanya 2 malam, tapi mental itu perlu untuk didevelop dan dipersiapkan dalam mekanisme atau proses yang terstruktur sehingga itu bisa bertahan dan ketika dalam kompetisi sesungguhnya seseorang itu bisa fighting dan bisa memberikan hasil yang terbaik. Jadi kalau misalkan kita berkaca banyak atlet-atlet muda gitu ketika mereka berprestasi, kemudian mereka mendapatkan apresiasi yang sangat-sangat tinggi. Mulai dari ada apresiasi bentuknya finansial, ada apresiasi yang bentuknya itu sebagai salah satu fasilitas mungkin. Itu bagi atlet-atlet muda loh, atlet-atlet remaja. Dan itu sudah menjadi salah satu hal yang sangat lumrah di Indonesia. Mereka jadi eksis misalkan di media sosial atau diangkat ke berbagai macam televisi. Nah pertanyaannya adalah, apakah mereka siap ketika diberikan apresiasi seperti itu, atau sebenarnya ada cara yang lebih tepat lagi lainnya yang bisa kita berikan. Contoh, ketika kita sudah memberikan mereka apresiasi yang banyak, secara tidak disadari ada hal yang benar-benar menjadi concern tersendiri, yaitu adalah rasa puas. Nah,
ketika atlet muda ini sudah diberikan apresiasi yang segitu banyak, kadang-kadang muncul nih rasa puas yang itu tidak disadari. Jadi karena sudah ada kondisi ekonomi yang matang, udah ada cukup apresiasi yang datang untuk mereka, jadi kayaknya cukup segini aja. Padahal prestasi yang bisa mereka capai itu jauh sekali lebih banyak lainnya. Dan ketika kita berkaca gitu ya kepada atlet-atlet luar gitu, ada bentuk apresiasi yang sangat menarik. Contohnya adalah ketika mereka juara, mereka justru dikirim untuk belajar lagi nih ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi coba kita kembangkan mereka, kita fasilitasi mereka untuk belajar lebih jauh, ketemu sama atlet-atlet internasional. Itu yang akan membentuk karakter mereka, learning by experience. Jadi mereka punya role model ke depan. Oke, saya mau jadi kayak gini. Kalau segini itu belum apa-apa. Nah, itu yang bisa meningkatkan motivasi mereka ketika kita bisa memberikan pendekatan yang tepat. Nah, mungkin udah kejawab lah ya. Kira-kira faktor apa aja yang bisa ngaruh gitu, mulai dari secara sistem atau dari atletnya sendiri. Tapi kita juga tentu tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah masalah yang kompleks. Faktor politik, faktor pendanaan, belum lagi supporter, dan berbagai faktor lain yang juga berpengaruh. Pertanyaannya, masih ada harapan nggak sih buat Indonesia untuk berkembang? Well, jawabannya adalah masih. Salah satu yang paling penting adalah membuat atlet atau individu ini memiliki mental juara. Mereka harus punya mental skill set sebagai seorang atlet agar bisa mendapatkan peak performance. Ada berbagai macam aspek yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan aspek teknis. Ini adalah kemampuan teknis mereka di lapangan. Jadi mereka sebaik mungkin untuk latihan, membentuk fisik, membentuk otot, dan lain sebagainya, sehingga mereka punya kapasitas atau kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi samping itu juga diperlukan mental yang gak kalah pentingnya. Nah, ini kadang-kadang yang luput dari perhatian pelatih ataupun orang-orang yang memiliki intensitas di dunia olahraga terkait dengan mental skill atlet. Jadi ketika kita berbicara ya, maksudnya orang-orang yang punya motivasi, atlet-atlet itu punya motivasi, punya attitude, itu masih di mental skill dasar banget, basic skill performance. Nah, untuk mencapai sebuah prestasi yang tinggi, tentunya dibutuhkan skill set juga yang sangat matang. Oleh karena itu yang dibutuhkan di situ adalah terkait dengan attitude, emotional intelligence, sampai resilience. Jadi ketika seorang atlet itu mampu memaintenance emosinya, mampu mengkontrol mentalnya sebaik mungkin, itu bisa mendukung seorang atlet menjadi lebih berprestasi karena lebih siap berkompetisi secara mental. Berbagai macam aspek tentunya perlu untuk dipersiapkan. Yang pertama tentunya adalah sistem untuk pemberdayaan. Nah, dalam hal ini yang perlu untuk dilakukan adalah terkait dengan pengembangan atau kompetisi. Jadi setiap induk olahraga, dalam hal ini misalkan Kemenpora, KONI, atau bisa NOC, atau juga terkait dengan induk-induk olahraga, ada PSSI atau PBS dan lain sebagainya, harus bisa mendiferensiasi dan juga mengkategorisasi kira-kira mengirim setiap atlet ini ke kompetisi jenjang yang mana. Jadi tempat mereka untuk bertanding itu adalah salah satu cara untuk mereka bisa berkembang. Jadi setiap organisasi induk ini harus benar-benar mengidentifikasi secara jelas dan juga secara matang di mana sih kira-kira tepatnya untuk berkompetisi dan mengembangkan atlet-atletnya, menempa atlet-atletnya biar bisa memberikan performa yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua tentu saja terkait dengan pembinaan. Otomatis bentuk pembinaan atlet sejak dini itu perlu untuk dilakukan. Seperti yang tadi kita singgung sebelumnya, untuk membentuk sebuah prestasi terutama atlet-atlet muda itu diperlukan kegiatan-kegiatan jangka panjang. Yang tadi saya maksud di sini adalah terkait dengan long term development athlete goals. Jadi kurang lebih step by step atlet dari mulai remaja, dewasa awal sampai yang mungkin udah senior itu udah ada tahapan-tahapan perkembangannya sendiri. Dan itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh federasi. Jadi benar-benar untuk membuat sistem SOP yang jelas, bentuk kompetisi didukung ke yang benar-benar bergengsi, dan juga mempersiapkan atlet sejak dini, melakukan kontrol sejak dini untuk atlet-atlet tersebut mulai dari remaja dengan pendekatan yang tepat, dewasa dengan pendekatan yang tepat, sehingga nanti ketika akhirnya mereka bisa memberikan ready to compete dan ready untuk win. Kira-kira kalau menurut lo, misalnya ya, lo jadi menteri olahraga nih, lo bakal kira-kira bikin program apa sih untuk meningkatkan olahraga di Indonesia? Terutama kalau lo suka bola ya. Lo bisa taruh ya komentar lo di comment section gitu. Nanti kita bisa diskusi tentang hal ini. Well, at the end of the day, ya olahraga ada sesuatu yang kompleks. Industri olahraga juga termasuk kompleks. Ya kita nggak bisa saling menyalahkan satu sama lain. Dan nggak usah fokus ke masa lalu atau fokus ke tragedi-tragedi yang terjadi. Tragedi yang terjadi kita anggap sudah terjadi. Kita move on dari sana, kita evaluasi diri. Gimana caranya kita bisa jadi yang terbaik untuk kedepannya. Tapi kalau untuk pribadi, yang jelas ya olahraga itu adalah sebuah hal yang bisa bermanfaat banget buat lo. Gue juga udah mulai olahraga. Nah, buat lo yang tertarik untuk ngebangun minat olahraga
olahraga, lo bisa join grup komunitas olahraga yang udah kita bikin. Itu kita punya banyak grup komunitas di Telegram, di WhatsApp. Gitu ya, silahkan klik link di deskripsi. Udah gua kumpulin grup-grupnya, mulai dari skincare, rokok, bahkan gua nanti akan bikin grup untuk melawan kebiasaan-kebiasaan buruk, misalnya masturbasi, pornografi yang lo anggap mungkin udah kebanyakan dalam hidup lo. Dan sekalian juga nanti lo mungkin bisa dapat diskon dari sana kalau lo tertarik untuk konsultasi. Dan kalau ngomongin soal olahraga, mungkin banyak juga yang tertarik untuk menjalani diet, yang tertarik juga untuk membangun kebiasaan baik. Nah, saran gue, kalau misalnya lu ngerasa bahwa lu lagi stres, lagi banyak pikiran, lu bisa curhat ya ke mentor 1% atau ke psikolog 1%, dan kita juga punya ahli gizi sebenarnya, jadi lu bisa dibikinin resep-resep yang bisa menurunkan berat badan lu. Gue sendiri make, dan gue udah turun beberapa kilo, meskipun gue ya memang naik turun. Dan gue juga sedang mencoba untuk olahraga. Semoga skrip yang gue bikin dan video yang gue bikin ini bisa menginspirasi lu untuk berolahraga lebih lagi. Kita termasuk gue juga. Dan buat lo semua yang pengen tahu aktivitas fisik lo udah bagus atau belum, kita juga nyediain assessment gratis. Lo bisa cek di 1%.net, ada tes physical activity, linknya udah gue taruh di deskripsi. Silakan ikut assessment itu ya, sekalian aja ikut tes-tes yang lain juga ya, kayak MBTI apa ya, asik-asikan aja. Semoga ini bisa menginspirasi lo semua. Well, gue Evan dari 1%. Thanks.